Kalau kita play akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya background yang berada di bawah bintang itu kita geser, maka trackmate-nya itu tidak berfungsi. Halo, selamat datang kembali dan selamat bergabung di Studio 6062 bersama saya Budi Siswanto. Pada video-video saya sebelumnya saya sudah pernah membahas tentang Camtasia ya. Nanti playlistnya silakan aja dicek di sebelah pojok kanan atas ini. Dan pada video ini saya akan membahas salah satu di antara update terbaru dari Camtasia 2020, yaitu disebut sebagai TrackMatte. Nah, mungkin kita tidak tahu apa itu TrackMatte. Jadi kira-kira TrackMatte itu seperti ini ya. Bisa gambar ataupun video yang dikombinasikan dengan teks ataupun objek. Seperti apa videonya? Yuk, ikuti tutorial berikut ini. Oke, jadi ini adalah tampilan dari Camtasia 2020. Kalau bisa dilihat, tidak terlalu banyak perubahan dari warnanya, susunan menu-menunya, dan sebagainya. Tapi ada beberapa poin yang memang di situ sudah kelihatan seperti di posisi tracknya itu ya. Tapi saya tidak akan membahas banyak, hanya satu topik sederhana, yaitu tentang TrackMatte yang saya sebut tadi. Oke, saya akan mengambil background dulu yang sudah disediakan di Camtasia ini. Jadi kita masuk ke library, kemudian pilih ini ya, ada namanya motion background. Jadi supaya kita bisa memastikan ini adalah video gitu. Saya ambil yang pertama ini. Ini saya matikan dulu TrackMatte-nya. Nah, kalau bisa dilihat ini adalah video ya, kan bergerak ya. Dan yang kedua saya ambil lagi background yang bergerak juga. Jadi sifatnya video juga. Nah, itu kan bergerak. Tetapi kalau bisa diperhatikan di sini, antara track 2 dengan track 3, yang akan tampil di layar itu adalah track 3, karena dia berada di posisi di atas. Nah, kalau kita mau membuat TrackMatte, itu kita bisa menumpuk lagi dengan objek ataupun teks. Yang pertama kita akan coba dengan objek dulu. Saya masuk ke menu Annotation, kemudian saya pilih yang Shape ya. Nah, di situ kan ada beberapa shape. Contoh saya mengambil yang bintang. Saya ambil aja, saya tarik di atasnya ini. Supaya nampak efeknya, saya besarkan bintangnya dengan menekan Shift ya di keyboard supaya dia proporsional waktu membesarkannya. Nah, perhatikan lagi, sekarang kita ada mempunyai track 2, track 3, dan track 4. Dan seperti yang saya katakan tadi, track yang paling atas itu akan selalu tampil di layar paling atas. Nah, kalau kita play itu bintang, kemudian kelihatan background yang berwarna-warni itu. Kalau di situ habis, baru akan kelihatan background yang paling belakang. Nah, untuk menjadikan TrackMatte itu sekarang ada di menu sini, di I itu ya, di icon E, disable ataupun enable itu. Kita klik kanan, kemudian di situ ada TrackMatte. Nah, sementara ini masih none. Kalau saya pilih alpha, klik alpha aja ya. Nah, gitu kan, bisa dilihat. Jadi sekarang si bintang itu dia akan tembus ke background yang berada di bawahnya. Tetapi background yang paling belakang juga masih nampak. Jadi akan membentuk seperti bintang itu saja. Selebihnya dia akan hilang. Kalau kita play akan seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya background yang berada di bawah bintang itu kita geser, maka TrackMatte-nya itu tidak berfungsi. Karena apa? Karena TrackMatte itu tidak bisa membaca kalau di antara track 1 dengan track 2 itu ada jarak yang dimana jaraknya itu tidak ada gambar ataupun video di bawahnya. Jadi harus tepat. Bintang, kemudian track di bawahnya itu harus ada. Jadi kalau saya masukkan ini kembali, nah sekarang ini akan ada efek TrackMatte-nya. Bagaimana sebaliknya kalau kita coba klik kanan lagi di icon mata itu, kemudian pilih Alpha Invert. Apa yang terjadi? Nah, kalau Alpha Invert, maka background yang paling belakang itu akan terbaca di dalam bagian bintangnya. Tetapi yang tengah, dia akan terbaca full. Seperti ini. Beda ya. Kalau ini kan bagian belakang yang masuk ke dalam bintang, sementara kalau Alpha saja, itu bagian ini terbaca oleh bintangnya dan background belakangnya tetap utuh seperti itu. Jadi itu perbedaannya TrackMatte. Nah, secara
kerjanya TrackMate itu cuma begitu saja. Tetapi kalau kita buat efek lain, kita contoh dengan membuat tulisan ya. Sama, saya masih masuk di menu annotation. Kemudian saya pilih ini teks. Kemudian saya ambil satu teks di sini ya. Saya tulis contohnya 6062. Kemudian saya besarkan, saya pilih jenis huruf dulu supaya lebih tebal gitu ya. Mungkin mana ya, kelihatan lebih tebal ini mungkin ya. Oke. Kemudian saya besarkan ukurannya. Kalau tidak bisa langsung tulis saja. Oke, berarti ini ukurannya 500. Oke kan? Jadi karena track 4 itu sudah TrackMate, dia akan otomatis kalau saya menulis tulisan pada layar yang paling atas itu, dia akan langsung terbaca TrackMate. Jadi kalau saya play, itu akan seperti ini. Ya kan? Jadi teks saya yang tadinya itu kalau saya klik hanya berwarna putih, tapi kalau saya TrackMate, dia akan berwarna seperti video yang berada di bawahnya. Jadi sebenarnya kita juga masih bisa untuk menjadikan dia animasi yang lain. Dalam hal ini contoh, saya kasih contoh, saya aktifkan track tulisan itu, kemudian saya pilih animation, dan di bagian sini saya pilih animation ini aja ya. Saya besarkan ini. Saya pilih animation. Oke. Jadi di bagian ini saya akan besarkan ukuran ininya, tulisannya. Menjadi sangat besar sekali. Oke. Kemudian selanjutnya di bagian sini saya kasih animasi lagi khusus untuk teksnya ya. Kemudian saya kembalikan ke asal, yaitu 100. Jadi kalau kita play, dia akan seperti ini. Dan di posisi tertentu dia akan kembali lagi. Nah, itu adalah cara membuat TrackMate. Tentu saja banyak variasi yang bisa kita gunakan, tapi secara dasarnya, basicnya adalah seperti itu. Fungsi TrackMate yang kita bisa gunakan di Camtasia versi 2020 ini. Pada versi sebelumnya memang menu ini tidak ada. Jadi sekarang kita punya variasi terbaru untuk kita lebih bisa mengelola video kita dengan lebih baik. Dengan salah satu fitur pada versi 2020 ini yaitu TrackMate ini sendiri. Coba kita play. Nah, baik, demikian adalah video singkat saya tentang update terbaru salah satu fitur pada Camtasia 2020. Setelah ini saya akan membahas fitur-fitur yang lain. Pastikan Anda mengikuti terus perkembangan dari channel ini. Terima kasih telah mendukung dengan menonton video ini dan pastikan Anda subscribe sehingga akan bisa mengikuti video-video saya yang akan saya upload berikutnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.